mengada-ngada dalam ajaran agama. Nah, ini adalah sasarannya kelompok-kelompok sesat. Dan kelompok sesat itu sampai hari ini terus berkembang Bapak Ibu. Kalau kita lihat dalam tingkat nasional, yang ngeri itu adalah Mama Gufron itu. Dia bisa bicara dengan malaikat, bisa menjamin jamaahnya terhindar dari pertanyaan alam kubur. Kemudian nanti di akhirat dia akan menjamin untuk tidak masuk neraka. Anak ini adalah orang yang kulughalin wa mari dalam agama, yaitu mereka yang berlebih-lebihan di dalam agama kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilma. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin dan muslimat, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Di pagi yang penuh berkah ini, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk hidup, terbangun dari mati kecil tadi malam. Alhamdulillahilladzi ahyana. Segala puji bagi Allah, ahyana, yang telah menghidupkan kami. Ba'dama, setelah amatana, mematikan kami. Wa ilaihin nusyur, dan kepadanya kita akan dikembalikan. Maka salah satu ungkapan syukur kita dengan membaca doa yang lain. Alhamdulillahilladzi afana fi ajsadina. Segala puji bagi Allah yang masih memberikan kesehatan kepada tubuh kami. Wa radda alaina arwahana, dan mengembalikan roh ke dalam tubuh kita. Alhamdulillah, roh itu masih kembali ke dalam tubuh kita, sehingga kita pun dapat terbangun untuk mengerjakan fardu subuh berjamaah yang kemudian dilanjutkan dengan halaqah ilmu. Kita berharap mudah-mudahan waktu yang kita miliki ini dapat kita pergunakan dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema pembahasan masih seputar perjalanan kehidupan manusia setelah meninggalkan kehidupan dunia. Karena tema ini adalah tema yang menyasar setiap manusia. Karena tidak satu pun manusia yang hidup selama-lamanya. Setiap yang datang pasti pergi. Setiap yang hidup pasti akan merasakan kematian. Maka oleh karena itu, sebelum waktu itu tiba, maka sudah seyogyanya kita membahas tema-tema seputar kematian dan perjalanan kehidupan manusia. Tujuannya apa? Tujuannya agar kita dapat bersiap-siap. Karena kalau tidaklah dipersiapkan perjalanan yang panjang itu, pastilah seseorang itu merugi dan menyesal. Orang Arab itu selalu berkata, man arafa ba'das safari, siapa yang tahu jauhnya suatu perjalanan, ista'adda, mesti ia bersiap-siap. Karena kalau tidak dipersiapkan, niscaya orang yang melakukan perjalanan itu pasti akan merasakan penyesalan ataupun kerugian. Maka itu pula lah yang kita lakukan sedikit demi sedikit. Mudah-mudahan waktu
dan kesempatan yang kita miliki dapat kita pergunakan sebaik mungkin. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah tema kita pada pagi ini tentang syafaat, yaitu orang-orang yang terhalang. Syafaat itu ada 7 macam. Syafaat Nabi, syafaat orang soleh, syafaat puasa. Ada yang puasa hari ini? Jadi anjurkan untuk banyak berpuasa di bulan Muharram. Dan Rasulullah katakan demikian. Afdalus siyami ba'da syahri Ramadan siyamul Muharram. Sebaik-baik puasa setelah bulan Ramadan adalah bulan Muharram. Boleh kita puasa di tanggal 1 ini Ustaz? Boleh. Boleh kita nanti puasa tanggal 9 dan 10, lebih utama lagi. Karena dulu ketika Musa alaihissalam diselamatkan dari kejaran Fir'aun di Laut Merah, maka kemudian orang-orang Yahudi ketika Rasul tiba di Madinah Al-Munawwarah, mereka berpuasa. Lalu ketika ditanyain, mengapa kalian berpuasa? Kami bersyukur atas keselamatan Musa alaihissalam, selamat dari kejaran Fir'aun. Maka kata Rasulullah, kami lebih berhak daripada kalian terhadap Musa. Artinya Rasul katakan kami lebih berhak untuk melaksanakan rasa syukur terhadap keselamatan Musa daripada orang-orang Yahudi. Tapi akhirnya kemudian Rasulullah meninggal lebih dahulu sehingga tidak sempat untuk melakukan ibadah puasa Asyura. Tapi walaupun Rasul tidak melakukannya, itu sudah menjadi sunnah Nabi, hadis, karena Rasulullah telah mengucapkannya jauh sebelum beliau wafat. Maka oleh karenanya hendaklah kita nanti untuk memperbanyak ibadah puasa di bulan Muharram, sebab bulan Muharram ini juga termasuk arba'atul hurum, 4 bulan yang dimuliakan. Ini sebagai motivasi untuk kita. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya akan ada kemarin satu pembahasan tercecer, tak sempat kita jelaskan, tertinggal, yaitu amalan untuk mendapatkan status mati syahid. Walaupun kita tidak berperang, walaupun kita tidak terbunuh karena mempertahankan agama, harta dan kehormatan, tapi ternyata Islam sangat adil, memberikan kesempatan kepada orang-orang yang melakukan amalan tertentu. Dan amalan ini amalan berdasarkan hadis, bukan bid'ah. Amalan yang disebutkan langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira apa amalannya? Membaca surat Al-Hasyr. Surat Al-Hasyr itu surat yang ke-59. Ayat 3 terakhir. 3 ayat terakhir. Di surat Al-Hasyr 3 ayat terakhir. Biasanya kalau imam-imam itu sering membacanya di solat subuh ataupun di solat Jumat. Nah, silakan ibu-ibu tulis surat Al-Hasyr ayat 3 ayat terakhir. Nah, dalilnya adalah an Ma'qil ibni Yasar, dari Ma'qil bin Yasar, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, bersabda, man qala, siapa yang membaca, hina yusbihu, di pagi hari. Berarti pagi hari nanti sempat kita setelah wirid atau mungkin ya setelah sholat isyraq atau kapan pun waktunya, di pagi ataupun setelah sholat subuh, terserah kita. Yang penting dibaca di waktu pagi. Man qala hina yusbihu thalatha marratin, dibaca sebanyak 3 kali. Mulai dari a'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Jadi dimulai dengan a'udzu billahi as-sami' al-alim. Ini boleh nanti diajarkan kepada siapa saja supaya mendapatkan predikat status syahid.
Boleh ikuti saya? A'udzubillahi as-sami'il alim minasyaitonir rajim. Berapa kali kita baca? 3 kali. A'udzubillah, aku berlindung dengan Allah, as-sami' yang maha mendengar, al-alim dan maha mengetahui, minasyaiton dari syaitan, ar-rajim yang terkutuk. Wa qara'a, lalu sesudah itu langsung membaca salasa ayatin, 3 ayat, min akhiri suratil hasyr, yaitu 3 ayat terakhir surat Hasyr. A'udzubillahis samiil alimi minasyaitonir rajim. Sekali saja. Kalau itu bacanya sekali. Tapi nanti diulang sebanyak 3 kali. Jadi 3 kali itu mulai dari pertama, auzubillahnya 3 kali. Ya, auzubillah 3 kali, bukan sekali, 3 kali. Auzubillahnya 3 kali. Lalu kemudian surah Al-Hasyr-nya pun 3 kali. A'udzubillahis samiil alimi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minas samiil alim syaitonir rajim. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua, boleh sekali tapi dibaca sebanyak 3 kali. A'udzubillah sekali, baca ayatnya, ulang lagi. Ini yang lazim dilakukan supaya waktunya ada jedahnya. A'udzubillahil alimi as-samiil alimi minasyaitonir rajim. Lalu langsung baca ayatnya, Allahu la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim huwallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul quddusus salamul mu'min al-muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Nah, ini sekali. Lalu kemudian dibaca lagi. A'udzubillahis samiil alimi minasyaitonir rajim. Allahu la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadati warrahmanur rahim. Wallahu la ilaha illahu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asmaul husna lahu yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Terakhir, a'udzubillahi as-samiil alimi minasyaitonir rajim. Huwallahu la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadati huwar rahmanur rahim. Huwallahu la ilaha illahu al-malikul quddus salamul mu'min muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Apa kata Rasulullah keutamaannya? Wakkalallahu bihi sab'ina alfa malakin. Allah akan wakilkan kepada orang itu. Wakilkan maknanya Allah kirimkan kepada orang yang membacanya alfa malakin, sab'ina alfa malakin, 70.000 malaikat. 70.000 malaikat ini malaikat rahmat yang akan mendoakan dia. Jadi ketika dia baca amalan tadi, a'udzubillahi samil alim syaitonir rajim, lalu dia baca akhir 3 ayat terakhir surat Al-Hasyr, maka Allah katakan wakalallahu bihi sab'ina alfa malakin.
Allah wakilkan kepada orang itu 70.000 malaikat yusalluna alaihi, untuk memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yusalluna alaihi, malaikat berselawat. Selawat malaikat itu adalah doa untuk orang yang membacanya. Nah, hatta yumsiya, sampai datang waktu asar. Jadi selama itu 70.000 malaikat tadi terus mendoakan orang ini. Sebanyak 70.000 malaikat sampai datang waktu asar. Lalu nanti wa in mata fi dzalikal yaum, seandainya orang itu meninggal pada hari itu, karena membaca mengamalkan tadi, mata syahidan, maka terhitung sebagai orang yang mati syahid. Nah, ini nanti bisa diajarkan kepada keluarga kita, baik yang sehat maupun khususnya yang sakit, supaya mereka tidak mengeluh. Karena kadang orang yang sakit pikirannya terkadang ada yang stres karena mikirkan rasa sakit. Maka kalau tidak kita berikan amalan-amalan, maka yang terpikir oleh mereka ada ketakutan. Waktu kemarin hari Ahad saya diundang di acara Tawajjuh Akbar Tarekat Naksabandia. Di situ terkadang perlunya kita untuk mengambil satu jalan dalam beramal. Tarekat itu artinya jalan, bukan amalan baru, bukan bid'ah. Itu adalah cara untuk membangun rohani kita, dan itu terasa sekali. Maka Bapak Ibu yang mungkin belum pernah merasakan itu, sekali-kali boleh ikut. Ikut nanti Pak Ahmad Kerohun, insyaAllah, ikut nanti Pak Khalifah ya. Itu luar biasa, itu terasa tuh. Terasa sekali ada sesuatu yang apa istilahnya, ada suatu semacam suntikan kesegaran dalam diri kita. Nah, disitulah perlunya kita seperti HP, dia perlu dicas, diisi dayanya. Nah, itulah cara. Nah, jadi ternyata Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, ketika kita melakukan amalan-amalan tersebut, nah salah satu yang kita ajarkan pagi ini adalah amalan untuk menenangkan jiwa. Nah, kepada siapa kita ajarkan ini? Bisa jadi kepada keluarga kita yang sedang sakit hari ini. Daripada mereka mungkin memikirkan yang lain-lain, mending kita berikan amalan-amalan, dapat menenangkan dirinya dan juga dapat memberikan fadilah mati syahid kepada orang tersebut. Nah, cuman sifatnya jangan memaksa, semampu dia. Kalau tidak mampu, maka jangan dipaksa. Dibisikkan boleh, enggak usah dibisikkan saja telinganya. Allahu la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadati warrahmanir rahim. Huwallahu la ilaha illahu al-malikul quddusus salamul mu'min al-muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwirul lahul asmaul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Nah, berikan ini semacam terapi agama untuk dapat memberikan kenyamanan, ketenangan bagi orang yang sedang dalam keadaan tertekan jiwanya. Maka tidak ada yang paling baik untuk memperbaiki jiwa seorang kecuali agama. Sehebat apapun psikolog barat itu Bapak Ibu, misalnya Sigmund Freud, kalau pelajar filsafat kita pasti tahu dengan nama orang ini. Spinoza, itu nama filsafat Jerman, filsafat barat. Paul Weiss, mereka itu ahli psikolog, tapi kemudian meninggal dalam keadaan bunuh diri. Karena psikolog hanya sebatas ilmu yang mereka miliki, tidak sampai ke dalam hati mereka. Tapi kalau psikolog Islam, itulah pelatihan rohani-rohani tadi. Nah, bagaimana caranya? Ulama-ulama kita dahulu telah memberikan amalan-amalan melalui tariqah. Tariqah itu cara saja untuk membimbing supaya kita ini terorganisir, terbantu dalam meningkatkan amalnya. Karena terkadang kalau tidak seperti itu, sendiri-sendiri saja, terkadang lalai, terkadang lupa, tak ingat, akhirnya waktu pun berjalan begitu cepat, tak terasa sudah 60, tak terasa sudah 70, tak terasa
sudah akan memasuki 80 tahun. Nah, salah satu amalan yang akan kita berikan pada pagi ini adalah membaca surat Al-Hasyr. Ya Bu, nanti diamalkan, sampaikan kepada keluarga kita untuk membaca Al-Hasyr tersebut. Nah, setelah itu kata Rasulullah, wa man qalaha hina yumsi. Siapa yang membacanya di sore hari, kana bitilkal manzilah, kedudukannya sama seperti itu. Baca 3 kali pagi, 3 kali sore. 3 kali pagi, 3 kali sore. Maka selama 24 jam itu malaikat senantiasa mendoakan orang yang mengamalkannya. Maka tenanglah perjalanan hidup kita, kemanapun kita melangkah, mau kita tugas, mau kita ke kebun, mau kita ke kantor, atau kemanapun kita pergi, Allah SWT senantiasa menjaga diri kita. Itulah sebenarnya benteng kita itu Bapak Ibu. Bukan bentengnya mantra-mantra yang tak jelas. Mohon maaf, saya dulu baru pulang dari Mesir, datanglah orang tua kampung itu memberikan amalan untuk pagar, kata dia. Ndi, mau ndak Bapak kasih pagar? Pagar apa kok Pak? Atau ambo kan? Pasoju. Pagar besi, pagar emas, tembaga atau apa pagarnya? Pagar nanti tak diganggu orang. Diajarkanlah. Saya hafal pula Pak, untuk menenangkan hati dia. Tapi jangan pula dihafal nanti. Ini contoh saja. Tertitik tawar di langit, tertitik tawar di bumi, aku menawar jadi api, aku menawar jadi racun ke dalam batang tubuh si bulan berkat kalimat la ilaha illallah. Ini contoh saja. Nah, jangan pula nanti dihafal yang begini ya Bu ya. Ini contoh yang tak benar. Kok hafal Ustaz? Supaya yang lain tahu. Karena kalau enggak dihafal begitu, nanti dikira pula ada kalimat la ilaha illallah di belakangnya. Kadang kan begitu, ada kalimat la ilaha illallah. Karena kita secara kejiwaan ketika mendengarkan kalimat la ilaha illallah itu, langsung kita ini pasti benar. Padahal di awalnya sudah menunjukkan makna-makna yang jauh daripada ajaran Islam itu sendiri. Ini amalan. Kemarin saya tengok lagi di dalam buku itu, rupanya ada satu amalan yang tertinggal, dan amalan inilah yang paling penting. Ilmu itu penting, tapi terkadang ilmu yang kita peroleh hari ini kita dengar, besok kita lupa. Tapi kalau amalan itu bisa berkelanjutan sampai kita tinggalkan kehidupan dunia. Kalau ilmu, saya sudah masuk 4 tahun di sini. Kalau diberi ujian kepada Bapak Ibu, mungkin 10% yang bisa jawab. Kalau ilmunya, pahalanya insya Allah sudah dapat. Kan kita kumpulkan itu, pahala sudah dapat, amalan sudah dapat insya Allah. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, bagi yang belum pernah mengamalkannya, maka hendaklah mengamalkan mulai hari ini. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik, tema kita yang akan kita jelaskan pagi ini ialah orang-orang yang terhalang. Orang-orang yang terhalang mendapatkan syafaat. Sebelum ini kita sudah jelaskan panjang lebar syafaat itu luar biasa. Bahwasanya sebanyak apapun dosa seseorang di dunia ini, selama meninggal dalam keadaan beriman kepada Allah, janji dengan Allah itu tidak dia putus, yaitu janji imannya. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wahsyurna bil iman, dan seterusnya, maka insya Allah dapat syafaat. Ya, tapi kemudian ada orang yang terhalang. Nah, orang yang terhalang ini yang mesti kita, perbuatan terhalang ini yang mesti kita hindari. Yang pertama adalah seorang pemimpin yang zalim. Berarti sasarannya adalah pemimpin. Berarti kalau bukan pemimpin maka tak masuk. Yang kedua, seorang yang menambah dalam ajaran agama. Pemimpin zalim satu, yang menambah ajaran agama satu. Menambah ajaran agama ini bukan orang yang melaksanakan Maulid Nabi, bukan yang nambah ajaran agama itu solat 5 waktu 5 kali sehari semalam, dikuranginya menjadi 3 waktu. Ini yang nambah atau mengurang.
Ada kelompoknya yang begitu Ustaz? Ada. Itulah kelompok yang disebut dengan ingkarus sunnah. Yang dulu pernah kita sampaikan, ingkar sunnah itu adalah orang yang menolak hadis Nabi. Maka kalau mereka menolak hadis Nabi, sudah pasti sebagian besar agama ini dikurangi, dihilangkan. Nah, itu yang pertama, yaitu orang yang mengingkari sunnah berlebih-lebihan dalam beragama yang tidak memiliki dalil, maka kemudian dia tetap melakukannya. Dan kadang hadis ini dijadikan senjata oleh sebagian kelompok. Coba lihat, Maulid Nabi itu ada dalilnya enggak? Itu ada. Kemudian hari ini kita sudah masuki awal tahun 1448 Hijriah. Maka itu disusun oleh para ulama berdasarkan dalil. Puasa sunnah kita hari ini, memperbanyak sedekah. Ada dalil itu yang langsung Nabi sampaikan, tersurat, ada yang sebut dengan tersirat. Nabi tak melakukannya tapi sahabat melakukannya. Ini juga disebut dengan dalil. Maka apa kata Rasulullah SAW? An Abi Umamah, dari Abu Umamah, qala Rasulullah, sinfani min ummati, ada dua kelompok dari umatku, lantana lahuma, tidak akan mendapatkan syafaatku, imamun zalum wa kullu gharin marin, yaitu seorang pemimpin yang tidak berpihak kepada rakyatnya. Berarti sasarannya adalah orang-orang yang diberikan kekuasaan. Tapi kalau dia berpihak kepada rakyatnya, justru sebaliknya. Kelak di akhirat mereka lah yang pertama akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, mendapat naungan yang tidak diberikan kepada mereka. Jadi sesungguhnya ada satu sisi yang menguntungkan bagi dia, karena orang lain tak bisa, hanya dia yang bisa untuk menjalankan roda kepemimpinan. Tapi di sisi lain, kalau seandainya tidak berpihak kepada rakyat yang dipimpinnya, maka kelak di akhirat orang tersebut termasuk orang-orang yang dicegah dari syafaat Rasulullah SAW dan syafaat orang-orang saleh serta yang lainnya. Nah, yang kedua, kullu gharin marin, yaitu orang yang mengada-ngada dalam ajaran agama. Nah, ini adalah sasarannya kelompok-kelompok sesat. Dan kelompok sesat itu sampai hari ini terus berkembang Bapak Ibu. Kalau kita lihat dalam tingkat nasional, yang ngeri itu adalah Mama Gufron itu. Dia bisa bicara dengan malaikat, bisa menjamin jamaahnya terhindar dari pertanyaan alam kubur. Kemudian nanti di akhirat dia akan menjamin untuk tidak masuk neraka. Anak ini adalah orang yang kulughalin wa mari dalam agama, yaitu mereka yang berlebih-lebihan di dalam agama kita. Itu yang pertama. Yang kedua adalah orang yang melakukan perbuatan syirik. Nah, pelaku syirik. Fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in, maka tidak berguna lagi bagi mereka syafaat, pertolongan dari para pemberi syafaat. Dan ini juga sudah kita sampaikan, sudah kita singgung dalam waktu penjelasan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tak perlu saya perpanjang lagi orang perbuatan syirik ini. Yang ketiga, orang yang mendustakan syafaat, tidak percaya. Ada enggak orang yang tak percaya dengan syafaat? Ya banyak. Ada seorang pemikir dari Suriah, dia tinggal di Amerika. Pemikir ini, saya lupa namanya, tapi dia seorang perempuan. Saking cerdasnya, dalam tanda petik saking cerdasnya orang ini, kemudian dia katakan, saya tidak perlu dengan syafaat Nabi. Ketika ditanya, apakah engkau beriman? Beriman. Apakah kau percaya kepada adanya Tuhan di alam semesta ini? Percaya. Tapi saya tidak percaya dengan pertolongan manusia. Alasannya, bagaimana mungkin orang itu bisa menolong orang lain sementara dia sendiri minta pertolongan? Itu dalil yang dipakai. Jadi di logikanya seperti orang yang tenggelam. Orang yang tenggelam apakah bisa menolong orang yang tenggelam? Bahkan orang yang tenggelam itu mencari keselamatan sendiri. Nah, kalau logika itu yang dibangun, memang betul orang tenggelam tak akan mungkin bisa menolong orang yang tenggelam. Tetapi tidak semua orang tenggelam. Ada orang yang di darat, ada orang yang di air.
Nah, yang menolong itu adalah orang yang di darat. Orang yang di darat bisa memberikan pertolongan kepada orang yang sedang tenggelam. Lemparkan pelampung, tali, kayu dan sebagainya. Nah, ternyata dia meyakini tidak satu pun manusia itu yang akan masuk surga. Sehingga kemudian tidak akan bisa memberikan pertolongan kepada yang lain. Setiap orang ketika itu akan berusaha untuk menyelamatkan diri sendiri. Nah, kalaulah memang tidak ada yang masuk surga, maka bagaimana mungkin ada hadis Nabi yang mengatakan yadkhulunal jannata, akan masuk surga min ummati, dari kalangan umatku, sab'una alfan bighairi hisab, 70.000 tanpa hisab. Maka dulu kita sebut ada 3 kelompok. Satu kelompok masuk tidak dihisab, langsung masuk surga. Satu kelompok lagi tak dihisab juga, langsung masuk neraka. Jadi nggak perlu dihisab. Kenapa nggak dihisab? Kenapa nggak dihitung amalnya? Ya karena nggak ada yang dihitung. Itulah kelompok orang-orang kafir. Orang kafir itu perlu nggak hisab? Kemudian ada jemaah yang tanya, perlu nggak hisab bagi orang kafir Ustaz? Tidak perlu. Kenapa tidak perlu? Karena yang dihitung itu adalah orang yang punya. Yang tak punya, untuk apa dihitung? Amalnya dia tidak punya amalan. Tapi bukankah dia membantu fakir miskin, memperbaiki jalan sosialnya tinggi, secara manusiawi hubungan sosialnya betul. Tetapi setiap amal yang dilakukan seseorang mesti dilandasi keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mesti ada nilai ikhlasnya. Kalau tidak ada keikhlasan, maka amalan itu tidak akan pernah diterima oleh Allah. Suatu ketika Zakir Naik ditanya oleh seorang ateis. Ditanyain oleh orang ateis ni, ya Syekh, kata dia, kenapa orang-orang yang beramal baik, membantu orang ini dan itu, tidak dianggap nanti oleh Tuhanmu? Kenapa dimasukkan ke neraka? Bukankah Tuhanmu itu zalim? Maka kata Zakir Naik begini, Bapak seandainya Bapak misalnya paham dengan ilmu kesehatan, bisa mengobati semua orang, apakah Bapak bisa buka rumah sakit atau buka praktek tanpa izin dari pemerintah? Maka kata orang itu nggak bisa. Kenapa? Karena untuk membuka praktek kesehatan itu mesti ada legalitasnya. Apa legalitasnya? Legalitasnya secari kertas, bahwasanya orang ini sudah diakui sebagai seorang dokter. Selama dia tidak memiliki legalitas itu, maka tidak diperkenankan untuk membuka praktek kesehatan. Kenapa harus begitu? Supaya nanti tidak banyak praktek-praktek liar. Maka begitulah cara manusia untuk menyeleksi. Tidak semua orang bisa menjadi dokter. Begitu juga tidak semua orang bisa menjadi polisi atau aparat negara. Walaupun bajunya sama, tapi kalau dia tidak terdaftar sebagai satu anggota institusi, maka tidak mendapatkan hak-haknya sebagai anggota. Manusia pun demikian, kata Zakir Naik, bahwasanya manusia itu tidak akan dapat hak-haknya nanti di akhirat kalau tidak ada ikatan kalimat tauhid la ilaha illallah. Ini begitulah yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, tidak mendapatkan haknya. Mesti dia mempercayai syafaat Rasulullah SAW. Maka orang-orang kafir tadi, mereka tidak ada yang ditimbang, langsung tanpa hisab masuk dalam neraka. Satu lagi, masuk surga tanpa hisab. Nah, sementara yang jumlahnya banyak adalah yang akan dihisab, yang akan diperiksa. Macam kita ini nanti itu akan diperiksa satu persatu. Saya akan diperiksa ilmunya, amalannya. Bapak Ibu semua manusia itu akan mengalami pemeriksaan. Dalam pemeriksaan itu ada 2 macam pula. Hisaban yasira, ada hisaban asira. Ada hisabnya itu pemeriksaannya ringan, mudah, karena dia melakukan amalan-amalan untuk mendapatkan syafaat. Kemudian kenapa hisabnya berat? Karena bisa jadi dia mengingkari syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terhalanglah dia untuk mendapatkan syafaat. Dan insyaallah bagi bagian ini ya insyaallah kita terhindar. Karena tak ada, saya yakin orang yang selalu berselawat kepada Nabi pasti meyakini syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Anas ibni Malik qala,
Anas bin Malik berkata, qala man kadzdzaba bisyafa'ati, barang siapa yang mendustakan syafaat, falaisa lahu fiha nasibun, maka dia tidak akan mendapatkan bagian dari syafaat tersebut. Ini kata Anas bin Malik. Nah, ucapan Anas bin Malik ini termasuk dalam kategori hadis mauquf, suatu perkataan yang disandarkan kepada sahabat Nabi. Yang terakhir yaitu orang yang dilaknat malaikat. Nah, kenapa dilaknat malaikat? Karena mengingkari keberadaan malaikat ataupun orang yang membenci daripada ajaran agama Islam. Ini ada spesifiknya, membenci ajaran agama Islam. Adakah orang membenci ajaran agama Islam? Ajarannya sendiri. Kalau kita tengok hari ini Bapak Ibu, fenomena itu sangat biasa kita lihat. Mengaji agamanya ada. Waktu pertama-tama dulu kita lihat perkembangan AI. Jadi dibuatlah satu video, kami sekarang berada di neraka katanya. Enak rupanya, sejuk di sini. Dibuatlah gambar seperti di dalam api. Maka dia katakan, marilah kita ke sini, kita tinggal di sini saja. Rupanya panasnya api neraka itu dingin. Di panasnya api neraka itu tidak terasa panas. Dibuat dengan video AI. Secara tidak langsung itu adalah penghinaan terhadap agama. Karena tidak ada satupun yang mengatakan api itu dingin, kecuali hanya di zaman Nabi Ibrahim. Itu pun karena mukjizat Nabi Ibrahim alaihissalam. Pada tabiatnya api itu pastilah panas. Tetapi karena kreatif, ya, dalam tanda petik karena kreatif, dia katakan, inilah keadaan neraka itu sangat sejuk, sangat dingin. Kami tidak merasakan kesakitan sedikit pun. Secara tidak langsung orang tersebut telah merendahkan ajaran Islam itu sendiri. Nah, kalau kita tengok di dunia kampus Bapak Ibu, ini lebih ngeri lagi. Insya Allah kalau di dunia masjid kita tidak akan mendapatkan itu, tidak akan mendengarkan hal-hal semacam itu. Tapi kalau di dunia kampus, apalagi yang terindikasi kampus liberal, itu luar biasa. Luar biasa. Kenapa? Karena mereka sendiri ketika mereka belajar suatu studi agama, maka mereka katakan, hari ini kita buang dulu agama yang ada pada diri kita. Di agama itu jangan dibawa ketika membahas satu pembahasan. Misalnya bahas politik, jangan bawa agama itu lain, politik lain. Bahas ekonomi, agama lain, ekonomi lain. Bahas pendidikan, agama lain, pendidikan lain. Agama itu biarkan saja di masjid, biarkan saja di majelis-majelis ilmu. Sementara yang kita bahas ini mesti dijauhkan dari agama. Maka ketika itu saya sempat beberapa kali mengisi pengajian di kampus kedokteran Abdurrab punya Bu Susi. Di situ dihidupkan kajian-kajian tentang islamisasi pengetahuan. Waktu itu diundang dosen-dosen kami dari Unida Gontor dan dihidupkan di situ. Karena saya tanya kepada rektornya, namanya Bu Susi juga, Profesor Susi. Ketika itu saya jumpa, mengapa dibuat program seperti ini, Bu? Supaya anak-anak yang keluar dari kampus nanti, karena dari kecil mereka itu tak tersentuh agama. SD, masuk SMP, masuk SMA. Kadang orang tuanya tak peduli. Sampai di kampus, maka kemudian kalau mereka dibiarkan belajar saja 4 tahun, mereka akan jauh dari agama. Tamat dari situ tak akan ada lagi belajar agama. Sampai nanti umur 55, umur 60 sampai pensiun. Bayangkanlah. Dari kecil tak tersentuh agama sampai tua tak tersentuh agama. Maka disitulah terkadang orang banyak menjadi sekuler. Sekuler akhirnya merendahkan nilai agama itu sendiri. Nah, ketika nilai agama itu direndahkan, maka di sini muncul suatu inisiasi untuk memberikan pengetahuan dasar terhadap orang-orang yang tak tersentuh agama, diberi pemahaman agama. Nah, salah satunya adalah mengcounter pemikiran liberal di kampus-kampus. Karena yang disasarnya itu Bapak Ibu bukan orang-orang semacam kita ini. Kalau kita ini insya Allah selamatlah, insya Allah. Selamat dunia, selamat akhirat, insya Allah. Tapi kalau anak-anak muda kita yang suatu saat mereka akan jadi pemimpin, mereka akan menjadi dewan, akan menjadi tokoh masyarakat, sejak awal sudah dibekali dengan pemikiran semacam itu,
maka kelak mereka pasti akan membawa apa yang mereka sudah pelajari sejak muda. Nah, efek dalam pengajian kita ini adalah mereka kelak akan menjadi orang-orang yang membenci agama. Ketika dia sudah membenci nilai agama, tidak wajib ini, itu adalah sifatnya personal. Kalau sudah bicara agama kita, ini nampaknya sudah bau-bau surga ini. Agama itu di masjid aja lah Pak, nggak usah bawa sini. Pokoknya kalau bicara agama jangan dibawa ke ranah tertentu. Kalau mau nikah boleh agama, ya Bu. Kalau mau hitanan anak boleh agama. Lahiran boleh pakai agama. Prosesi kematian boleh pakai agama. Tapi kalau bicara lain, nggak boleh pakai agama. Padahal agama itu seperti bungkusan yang membalut isi yang ada di dalamnya. Tidak bisa lepas. Kemanapun orang itu pergi, agama itu mesti dia bawa. Maka begitulah disebutkan oleh Rasulullah, hadis Muslim, an Abi Darda, dari Abu Darda, sami'tu Rasulullah, aku mendengar Rasulullah bersabda, innal la'anina la yakunu syuhada'a wala syufa'a yaumal qiyamati. Saya mendengar Rasulullah bersabda, sesungguhnya para tukang laknat tidak akan menjadi saksi-saksi dan pemberi syafaat pada hari kiamat. Nah, tukang laknat yang dimaksud ini bukan yang melaknat secara zahir, tapi mereka yang merendahkan nilai-nilai agama kehidupannya, yang menjadi bimbingan dalam kehidup, menjadi pembimbing dalam kehidupannya, justru itu yang disalahinya. Justru itu yang dilanggarnya. Apa yang diperintahkan Rasul, apa yang diperintahkan agama, justru sesudah itu dia langgar sendiri. Nah, dibawakan konteks yang lebih luas, itulah orang-orang yang berpemahaman sekuler, liberal, dan pluralisme. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar istilah itu. Pluralisme itu semua agama ini sama Pak, bagi dia. Jadi semua nanti masuk surga. Yang penting beramal soleh. Masuk dalam pikiran kita, masuk. Yang penting amal baik. Penting kita salam dengan orang, senyum, itu kan amal baik. Selagi orang itu beramal baik, maka kelak akan masuk surga. Betul enggak? Betul. Ini ngantuk nampaknya nih. Kalau tak beriman dia tak masuk. Beramal soleh itu, amal baik itu, kalau tidak ada keimanan tak akan masuk. Plus 62. Siapa ni nak potong? Masuk sini. Jadi kalau tidak dasar dengan keimanan, sebaik apapun orang itu, maka tidak akan bisa memberikan syafaat. Jadi syaratnya itu adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan pada pagi yang berbahagia ini. Sebelum kita tutup dengan doa, barangkali ada yang bertanya, tafadhol. Ya, silakan Ibu. Waalaikumsalam. Syafaat. Oke, baik. Coba gunakan mic. Ketinggalan Ustaz, yang hisab ada dua bagian tadi, hisab asyura, yang keduanya hisab apa tadi itu, yang dimudahkan, yang tidak dimudahkan tadi itu. Oke, baik. Sudah tuh sekuler dan liberalisme tadi, yang satu lagi apa? Yang tiga bagian itu. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nampaknya meningkat pengajian kita. Kalau sudah meningkat kepada yang lebih berat, berarti yang ringan-ringan sudah dikunyah insya-Allah. Karena sudah berat itu. Ya, berarti yang ringan-ringan. Saya bilang ke Pak Ketua, gimana jemaah kita? Kita naikkan suhunya, dosisnya atau tetap sama? Naikkan Ustaz katanya. Saya komunikasi dulu dengan Pak Ketua kita. Kita naikkan dosisnya atau tetap sama? Rupanya kalau dinaikkan dosisnya tetap nangkap. Kadang ada sebagian jemaah itu naikkan dosisnya, apalah cakap Ustaz kau katanya. Kadang begitu. Tapi insya Allah kalau di masjid kita ini dosisnya jadi 1000 pun bisa insya Allah ya. Insya Allah. Nah, hisab itu ada 3 macam. Ada masuk surga tanpa hisab,
sebelah kanan langsung ke surga. Ada juga yang masuk neraka tanpa hisab. Itu untuk orang kafir. Jadi mereka enggak perlu dihisab. Dan ada yang di tengah-tengah dihisab. Macam kita nanti itu dihisab. Mungkin lagi begitu, Pak. Nah, yang dihisab ini ada dua keadaan pula. Ada yang hisabnya ringan, ada yang hisabnya berat. Jangan tercampur-campur. Hisab itu ada 3. Masuk surga tanpa hisab, langsung ke surga. Tidak perlu ditanya-tanya lagi. Yang ketiga, yang bagian kiri, masuk neraka tanpa hisab. Dah, tak perlu ditanya-tanya lagi. Yang di tengah-tengah, masuk surganya, dihisab. Nah, yang dihisab ini ada yang hisabnya ringan, hisaban yasiro. Ingat yasir, Pak Yasir. Yasir itu artinya mudah. Nah, lawan daripada yasir, asir. Jangan kasih nama anak asir. Inna ma'al usri yusro. Usri itu artinya berat, yusro itu artinya ringan. Usri itu artinya kalau yusri artinya mudah, kalau usri artinya susah. Jadi yusri ringan, yusro, yasir itu sama tuh. Sama karena akar katanya sama. Yusri, yusro, yasir. Yasir artinya ringan, mudah. Lawannya asir, berat. Nah, kelompok aliran yang berkembang hari ini ada 3 macam. Ini yang paling dominan di kampus-kampus khususnya. Kalau tak adalah kampus itu membuat program keagamaan, maka anak-anak didik kita itu kan lewat. Yang pertama namanya tadi sekuler. Sekulerisme. Sekuler itu artinya yang mengatakan bahwasanya orang itu memiliki kebebasan sama seperti liberal, sekuler. Yang itu sekuler. Yang kedua liberal. Liberal itu dari kata liberty, bebas. Yang ketiga pluralis. Pernah dengar nama itu? P-L-U, pluralis. Pluralisme. Kalau boleh nanti kita buatkan satu pertemuan tentang yang 3 kelompok ni aja. Karena kaitan 3 kelompok ini, apa yang Bapak Ibu lihat sekarang, apakah itu di bidang ekonomi, di bidang politik, di bidang pendidikan, di bidang sosial, dia seperti gurita. Gurita itu sifatnya kan mencengkram. Dia akan masuk ke semua lini itu. Dan ini sebenarnya sudah dilakukan sejak tahun 80-an. 60-an mulainya. Masuknya pemikir-pemikir Islam yang pulang dari McGill University di kalau nggak salah Chicago McGill University itu. Siapa yang pulang dulu yang dikirim oleh Menteri Agama pertama kita? Harun Nasution. Orang cerdas, harapannya pulang dari Barat, mempelajari Barat, meruntuhkan peradaban Barat. Rupanya dia yang runtuh. Orang Islam kalau belajar Barat namanya Oksidental. Ini dosisnya naik sikit nih Pak Ibu. Tengok keningnya, kalau berkerut sikit nanti kita turunkan lagi. Pas orang Islam kalau belajar Barat dia namanya Oksidental. Dan kami dulu ketika di Gontor itu kami pelajari. Jadi mempelajari pemikiran Barat. Supaya kita tahu celahnya, mana kekeliruan Barat ini. Supaya jangan mudah saja orang-orang kita menerimanya. Datang nanti suatu pemahaman, dah ini bagus. Nanti datang lagi suatu aliran, terima saja. Rupanya isinya untuk merusak Islam. Namanya Oksidental. Tambah satu ya Bu ya. Nah kalau orang Barat mempelajari kita namanya Oriental. Jadi kalau mereka mempelajari Islam, mereka hafal Al-Quran, mereka hafal hadis, mereka tahu celah-celah apa yang menjadi titik lemahnya umat Islam. Mereka pelajari, kemudian mereka teliti, lalu mereka sebarkan di barat sana. Muncullah Islamofobia. Itu hasil nanti itu Bapak Ibu. Muncullah kemudian mereka yang benci agama, mereka benci Al-Quran, mereka benci
Orang-orang yang berbau agama, ada yang mengibarkan bendera Palestina, maka kemudian itu dicap sebagai intoleran, tidak toleransi, dan itu pun diadopsi, dibawa ke tempat kita ini. Siapa yang sudah bicara agama kemudian begini-begini, nanti sampai di sini muncullah moderasi beragama. Kalau yang tak paham moderasi beragama itu bagus sekali, padahal isinya adalah menyatakan agama itu sama. Ini namanya dalam pemikiran. Nah, yang tadi liberal sekularisme, yang kedua liberalisme, yang ketiga pluralisme. Nah, tambah dua lagi. Orang Islam yang mempelajari budaya barat, pemikiran barat, namanya Occidental. Orang barat mempelajari kita namanya Oriental. Oksidentalisme dan Orientalisme. Dan itu dulu sudah saya pelajari di tingkat 2 di Al-Azhar. Karena jurusannya akidah filsafat. Kalau sudah bicara filsafat, pasti ujung-ujungnya yang semacam itu. Maka banyaklah nama-nama tokoh filsafat itu yang kita hafal. Mulai dari Pythagoras, Anaximenes, Thales, sampai ke Toples. Itu nama-nama orang barat. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang terakhir ini ya kalau dianggap agak berat sedikit, maka nanti kita tambahlah penjelasannya insyaallah. Dan ini penting saya kira, walaupun mungkin kita tidak masuk di dunia kampus, tapi menjadi satu wawasan itu sangat penting untuk melihat fenomena yang terjadi di negara kita maupun di dunia. Wallahu a'lam bishawab. Baik, sebelum kita tutup, kita mohon kepada kita semua untuk keikhlasan doa atas nama Ade Wahyudi, anak daripada Bapak Haji Ilyas Harun, yang hari ini sedang dirawat di rumah sakit Pekanbaru, RSUD Pekanbaru. Sudah beberapa hari ini beliau mengalami sakit parah sampai cuci darah ya Pak Ilyas ya. Ya, maka mudah-mudahan dengan doa-doa kita segala penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu lagi tadi Pak Hendri ya. Hendri, Pak Hendri, salah seorang jamaah kita. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena kita berada di awal tahun, bulan Muharram, bulan yang berkah, bulan yang dimuliakan, amal ibadah dilipat gandakan, dan juga kalau berbuat dosa juga dilipat gandakan dosanya, maka kita lakukanlah doa munajat istighosah untuk minta pertolongan Allah melalui amal soleh kita. Dan dulu itu dilakukan. Ada 3 orang terkurung di gua. Tak bisa keluar. Akhirnya kemudian kata mereka yang bertiga ini, ya Allah, saya selama ini berbaik kepada orang tua saya, bukakanlah pintu gua ini. Terbukalah sedikit, tapi mereka belum bisa keluar. Lalu yang satu lagi katakan, ya Allah, saya dulu punya pembantu yang selalu saya berbuat baik kepadanya. Kalau amal saya itu ikhlas, maka bukakanlah, terbukalah sedikit. Yang satu lagi, saya dulu suka menolong orang, ya Allah, kalau amal saya itu ikhlas, maka bukakanlah. Akhirnya 3 kali amalan itu dapat membuka pintu gua yang secara akal mustahil. Dan itu terjadi di masa lalu. Maka begitulah kekuatan daripada amal saleh. Sudah buntu, sudah habis cara untuk berobat secara manusiawi, tak ada cara lain kecuali kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak keajaiban terjadi Bapak Ibu. Ada di Malaysia itu seorang yang sudah diponis kanker stadium 4. Stadium 4. Menurut dokter umurnya tak lebih daripada 4 bulan. Diberikan amalan. Berobat sudah, ikhtiar manusiawi sudah ke sana kemari ke sana kemari. Tapi kemudian habis usaha, daya dan upaya. Diberikanlah amalan oleh seorang ustaz mengamalkan zikir ya Latif. Ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif. Itu terus ini bacanya. Berkat izin Allah, penyakitnya itu mulai berkurang, sembuh sampai sekarang. Begitulah kuasa Allah SWT kalau kita berharap kepadanya setelah kita berikhtiar. Maka ini pun kita berharap kepada Allah, ikhtiar sudah semampu kita. Tapi kemudian jangan lupa ada zat yang memberikan penyakit dan juga mengangkat penyakit. Kita doakan keikhlasan untuk 2
saudara kita tadi, keluarga kawan kita itu, mudah-mudahan dimudahkan segala urusannya. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Thumma khususan ala hazihi niyya akhina Adi Wahyudi wa akhina Hindri lahumal Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Allahumma ighfir lana dhunubana waliwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara walijami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma irfa' marda akhina Ade Wahyudi wa akhina Sayyid Hendrin. Allahumma shfihima shifaan ajilan la yughadiru ba'dahu saqaman ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al mardahuma sababan litakfiru dhunubihima ya mujibas sa'ilin. Allahumma rzuq sabran ala akhina Ade Wahyudi wa Hendri ala saqimihima wa ala mardahuma ya mujibas sa'ilin. Allahumma rzuq sabran ala ahlihima wa auladihima wa ailatihima ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, itu hari kami pada pagi ini di awal tahun 1448 Hijriah, di bulan Muharram, bulan yang berkah, bulan yang Engkau hormati. Kami bermunajat kepadamu dengan penuh keikhlasan, meminta agar dimudahkan urusan anak kami, saudara kami Ade Wahyudi dan juga Bapak Hendri. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ringankanlah beban mereka, mudahkanlah segala urusan mereka, dan berilah keadaan terbaik dari apa yang Engkau timpakan pada hari ini. Kami mengetahui tidak ada sesuatu pun yang Engkau berikan kepada hamba-Mu kecuali di baliknya ada hikmah yang belum pernah kami dapat ketahui saat ini. Maka oleh karena itu dengan keadaan ini, mudah-mudahan kami pun termasuk hamba-hamba-Mu yang senantiasa taat dan beriman kepadamu ya Allah ya Rahman ya Rahim. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma khtim lana wa ajalana bihusnil khatimati was sa'adah wa la takhtim alaina bisu'il khatimati was syaqawa. Allahumma ja'al akhir kalamina
inda intihai ajalina minad dunya qawla la ilaha illallah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan apa yang kita baca tadi hendaknya dapat didengar dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.